Shalom, damai di hati. Baiklah, di saat ini kita akan memulaikan program kunjungan sharing dan pengembalaan Jemaat Gemi Betania Tingkulu. Dan di saat ini kusapa kita di saat ini akan dipandu oleh Jemaat Kolom 23. Dan seberapa kita yang hadir saat ini, saya mengajak untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas waktu yang masih diberikan kepada kita. Dan untuk memulaikan program Kusapa di saat ini, kita akan awali dengan doa pembukaan. Mari berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, inilah kami Tuhan, hamba-hamba-Mu datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, lewat kesehatan, kekuatan yang kami miliki, kami boleh berada di rumah gereja ini untuk kami akan melaksanakan program kunjungan, sharing, dan pengembalaan Kusapa. Biarlah ya Tuhan, Engkau mau tuntun kami terus. Kami mau berdoa untuk pemateri saat ini yang terkasih Bapak Pendeta Andrio Max Rio Awi Sarjana Teologi. Kiranya Engkau terus mengaruniakan Roh Kudus, kesehatan, kekuatan, serta hikmat surgawi. Semua persiapannya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami jemaat-Mu dari kolom 1 sampai dengan kolom 25, kiranya Engkau tuntun terus kami Tuhan, Engkau terus memberkati kami semua, agar di dalam kami mengikuti program Kusapa di saat ini, semuanya itu hanya boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah kami yang berdoa Tuhan, di dalamnya nanti kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami ketika firman-Mu diperdengarkan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau mau tuntun kami terus di dalam pembacaan firman sebentar. Kiranya Tuhan, apa yang akan ditaburkan di tengah-tengah kami, itu akan menjadi suluh dan pedoman bagi jalan kehidupan kami. Dan ibadah kami, program Kusapa saat ini, kami mau buka hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh Pemudi Adeli Senduk SE. Dipersilakan. Pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dalam Mazmur 46 ayatnya yang pertama hingga 12. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api.
Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Shalom, damai di hati, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Atas perkenanannya kita boleh lagi dijumpakan dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan penggembalaan Jemaat Gemim Betania Teling Tingkuluk. Edisi kali ini kita akan belajar bersama dan mengambil makna dari firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 12. Dan kita membingkai tema dari perikop ini dengan judul Allah tempat perlindungan dan kekuatan. Mari kita lihat sejenak apa pengertian tema ini. Tema ini merupakan satu gambaran metafora yang mau menunjukkan kepada pendengar dan pembaca bahwa hanya Tuhanlah, hanya Allah sajalah yang bisa memberikan jaminan perlindungan yang sesungguhnya. Dan Dia juga bukan menjadi perlindungan saja, tapi sumber kekuatan. Nah, tempat perlindungan itu diambil dari bahasa Ibrani dengan kata makaseh. Lafalnya makaseh. Tuhan atau Allah menjadi tempat berlindung dari berbagai ancaman. Baik itu hujan, badai, atau bahaya-bahaya yang sering kita hindari, tetapi terkadang juga tak dapat kita hindari. Termasuk berbagai bentuk tipu daya dan kebohongan
di antara manusia. Allah itu berasal dari kata Elohim. Dan ia juga adalah sumber kekuatan, dapat berarti juga sumber pengharapan, hope. Tapi di sini juga digunakan kata os dari bahasa Ibrani yang berhubungan dengan kuasa dan kekuatan sebagai benteng. Mazmur ini mengingatkan atau memberi satu gambaran bagi kita tentang fungsi dari tembok atau tembok raksasa yang seringkali dibangun untuk mengelilingi sebuah kota. Kota-kota zaman kuno dulu selalu dikelilingi oleh tembok dan ada gerbang yang pada waktu tertentu dibuka, pada waktu tertentu ditutup. Seperti Yerusalem dikelilingi oleh tembok yang sering dikenal dengan tembok Yerusalem, fungsinya adalah untuk melindungi. Maka dari sini dapat kita memperoleh gambaran bahwa pemazmur dalam hal ini berusaha menghadirkan Allah dalam kiasan sebagai tembok perlindungan atau sebagai benteng perlindungan. Karena itu menjelaskan tema ini sangat mudah kita pahami bahwa Allah sebagai Tuhan yang disembah, Dialah perlindungan yang sesungguhnya dan sumber kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Walaupun kita bisa berlindung kepada manusia, berlindung kepada satu tempat, tapi semua itu sangat terbatas. Manusia bisa berganti-ganti. Keadaan tempat di mana kita ada juga bisa berubah karena faktor alam. Demikian juga kalau Allah itu sumber kekuatan utama, maka tidak ada yang dapat menandingi Dia. Seng ada lawan, toh? Mengapa tema ini yang diangkat? Maka kita bisa melihat beberapa alasan. Tentang kenyataan yang masih kita hadapi dalam kehidupan ini. Kesenjangan sosial masih merupakan kondisi yang sehari-hari bisa kita lihat dan rasakan. Perbedaan antara yang kaya dan miskin, kerawanan sosial, artinya suasana ketidakadilan juga
berpotensi untuk menimbulkan kerawanan sosial. Ada perundungan di antara sesama manusia, sehingga yang aktual belakangan ini dalam pemberitaan seorang anak karena perundungan ini melakukan satu kejahatan yang boleh disebut kejahatan yang besar, melakukan peledakan di sekolah itu SMA 72 di Jakarta kan. Kita juga masih menghadapi berbagai bentuk tindakan kriminal yang mengancam rasa aman, rasa tentram. Tawuran antar kampung dan perselisihan menggunakan panah wire. Kita juga masih menghadapi kondisi ekonomi yang sulit, keadaan yang tidak menentu, bahkan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Di beberapa tempat kita mendengar berita telah terjadi pemutusan hubungan kerja. Demikian juga terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan penyakit yang makin marak. Kondisi politik dan keamanan secara nasional juga menuntut kewaspadaan tinggi. Bahkan kondisi politik karena multipartai ini juga menimbulkan keragaman yang semakin semakin mengganggu kestabilan relasi di antara masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah jarang kita mendapati dari pihak partai-partai politik itu melakukan pendidikan politik untuk mendewasakan masyarakat dalam hal berpolitik. Kebanyakan yang kita dapati politik hanya bermaksud untuk memanfaatkan demi kepentingan para elit partai ataupun kepentingan politik tertentu. Demikian juga bersangkut paut dengan kepastian hukum. Sering kita mendengar, masih suara itu juga terdengar sampai saat ini, hukum kita tajam ke bawah, tumpul ke atas. Perilaku hukum kita masih mengenal pilih bulu. Rasa adil itu masih banyak
dikeluhkan oleh masyarakat kita. Ada begitu banyak kekacauan besar dalam tanda petik yang masih kita hadapi, juga termasuk di tingkat, bukan cuma di tingkat nasional tapi juga di tingkat global. Sehingga semua itu menimbulkan rasa takut, kecemasan, kekhawatiran, include di dalam ketakutan itu, dan berbagai bentuk ancaman yang ada. Maka hampir setiap makhluk, terutama manusia, membutuhkan zona aman, zona yang nyaman. Kita juga menghadapi perang yang bukan lagi perang konvensional, tapi perang teknologi. Perang dagang pun ada. Kemajuan artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan, dan robotik yang meminimalisir peran manusia untuk mengerjakan sesuatu. Sehingga hal ini juga berpotensi menciptakan lebih banyak pengangguran, karena peran manusia semakin sedikit digantikan oleh kemajuan teknologi. Persoalan teologis, eklesiologis juga masih mewarnai kehidupan bergereja, yang masih aktual dan marak belakangan ini, yang sering disebut-sebut dualisme, bahkan trialisme kepemimpinan. Karena itu, melalui tema ini kita akan melihat sebentar betapa kita memerlukan landasan-landasan yang kuat, landasan teologis tentang siapa Allah yang diberitakan oleh Alkitab. Kita perlu juga untuk menebar keyakinan dalam kehidupan bergereja ini bahwa Allah saja satu-satunya tempat perlindungan dan sumber kekuatan yang kita butuhkan. Dialah juga Allah yang diperlihatkan, Allah yang menyejarah, Allah yang ada dalam sejarah kehidupan manusia, Allah yang bertindak dan memegang kendali atas alam dan manusia. Karena itu kita pun teringat dengan satu kalimat dalam kitab Mazmur, hanya dekat Allah saja kita bisa tenang. Itulah beberapa persoalan
yang sangat bersinggungan dengan tema kita pada kesempatan ini. Dan sekarang mari kita masuk pada latar belakang atau pengantar kitab Mazmur. Saya kira kita sudah cukup kenal dengan kitab Mazmur ini yang berisi syair-syair, lagu yang dikoleksi oleh Daud sehingga tergabung dalam kitab Mazmur yang terdiri dari 150 Mazmur. Intinya berisi tentang metafora, gambaran-gambaran tentang Allah. Gambaran-gambaran secara puitis karena rasanya tidak cukup kata-kata atau perbendaraan kata yang dimiliki manusia untuk menyaksikan tentang keagungan Tuhan itu. Nah, intinya Mazmur adalah koleksi atau kumpulan nyanyian-nyanyian yang sering dinyanyikan di bait Allah. Dan berkaitan dengan perikop pasal 46 ayat 1 sampai 12 ini disebut Bani Korah di situ. Yaitu kelompok paduan suara atau puji-pujian yang khusus melayani di bait Allah. Mari kita masuk pada eksegese ataupun memahami isi perikop Mazmur 46 ini. Pertama, saya berupaya untuk membagi dalam pokok pikiran. Di sini ada 4 pokok pikiran. Ayat 1 itu merupakan bagian introduksi untuk memperkenalkan jenis atau karakter daripada Mazmur 46 ini. Dalam ayat 2 dan 4 kita boleh periksa dan membaca sementara kita dibingkai dengan pokok pikiran ini. Ayat 2 sampai 4 itu adalah satu upaya untuk menjelaskan siapa Allah, siapakah Elohim itu yang dipercaya, diimani oleh umat Tuhan. Ayat 5 sampai 8 adalah satu gambaran tentang peran dan kehadiran Allah dalam kehidupan umat, dalam hal ini umat Israel. Dan ayat 9 sampai 12 satu ajakan yang berisi tenanglah dan akuilah Dia.
Nah, selanjutnya mari kita melihat satu persatu pokok pikiran ini. Ayat 1 itu sebagai introduksi memperkenalkan lagu ini diciptakan atau digubah oleh Bani Korah. Mereka adalah kelompok pembawa puji-pujian di bait Allah. Kata alamot yang muncul di awal dan digunakan bersama dengan mau menerangkan bahwa jenis lagu ini memiliki nada yang tinggi, yang mungkin bisa kita sebut lebih cocok dinyanyikan oleh orang yang memiliki suara sopran, jenis suara sopran. Jadi kata alamot itu juga sebetulnya mau menerangkan atau memberi indikasi bahwa Allah itu Ia bertakhta di tempat yang maha tinggi, tetapi Dia juga hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya. Itu tentang ayat 1. Kita lanjut ke pokok pikiran kedua, ayat 2 sampai 4. Siapakah Allah? Ayat 2 itu dimulai dengan Allah itu bagi kita. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemazmur telah mengalami sesuatu yang dahsyat dengan Tuhan. Allah itu bagi kita. Karena itu, karena lagu ini dinyanyikan dalam satu ibadah umat, maka ini sebuah deklarasi, sebuah pengumuman Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Namun selengkapnya ayat 2 ini menyinggung juga bahwa Dia adalah penolong dalam kesesakan. Nah, itu dapat kita lihat dari kata-kata yang digunakan, diambil dari bahasa Ibrani, makasih, os, Esra. Esra itu penolong.
sangat terbukti. Itu satu proklamasi, bukan hanya deklarasi, tapi satu pernyataan yang bersifat pengumuman seluas-luasnya. Sebagai tempat perlindungan, sumber kekuatan, dan penolong yang sangat terbukti itu, maka apapun keadaan, kondisi yang berkembang dan berubah, apapun kondisi yang mengancam dan menakutkan itu, tidak akan membuat orang percaya dikendalikan oleh rasa takut. Sebenarnya gambaran dalam bagian ini, ayat 2 sampai ayat 4 itu memperlihatkan ada satu kekhawatiran atau kekacauan besar yang sementara dihadapi, termasuk ada perubahan-perubahan alam. Biarlah bumi berubah, katanya. Ada lagu lama yang sering dinyanyikan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Ini juga bagian dari pengakuan. Jadi apapun perubahan yang terjadi, karena Allah itu sebagai pelindung dan sumber kekuatan, bahkan penolong yang sangat terbukti, seharusnya tidak membuat orang percaya itu takut. Karena itu seruan dalam perikop ini, jangan takut. Atau dalam bahasa Ibrani, yare. Mari kita lihat ayat 58 sebagai perikop ketiga, pokok pikiran ketiga yang menggambarkan tentang kehadiran Allah. Siapa Allah? Dialah Allah yang selalu hadir menyertai umatnya. Hal ini lebih jauh menggambarkan dialah Allah yang setia, Allah perjanjian, Allah semesta alam, Allah Yakub, Allah perjanjian. Nah, bagian ini dimulai dengan kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Umat percaya bahwa Yerusalem itu adalah kota Allah, tempat di mana Allah berdiam, sebagai perwujudan penyertaan, perlindungan dan kekuatan bagi setiap orang yang diam di kota Yerusalem. Ini sangat berkaitan dengan gambaran
kota Yerusalem yang dikelilingi tembok untuk melindungi penghuni kota Yerusalem. Sehingga pemazmur menghadirkan Allah seperti kekuatan tembok itu. Tembok itu menjadi simbol kehadiran Tuhan. Tembok itu atau kota benteng itu menjadi inspirasi yang nyata dari kehadiran Allah. Maksudnya, tembok itu memberi rasa aman, memberi rasa tenteram. Atau kota benteng itu benar-benar memberikan perlindungan, bukan hanya serangan musuh dari luar, tapi juga melepaskan mereka dari ancaman-ancaman kehidupan atau kerusakan-kerusakan sosial yang sangat mungkin terjadi. Karena itu, gambaran kota Allah atau kota benteng, yaitu Allah Yakub, ini sangat penting karena bersangkut paut kehadiran Allah di kota itu, bahwa Yerusalem menjadi kediaman Allah karena semua penghuni kota itu benar-benar mengutamakan Tuhan, melakukan segenap kehendak Tuhan, melaksanakan firman-Nya, menghadirkan keadilan bagi seluruh penghuni kota itu. Jadi kehadiran Allah di kota itu nyata ketika segala firman diberlakukan oleh penghuni kota itu. Itulah tanda Tuhan hadir, memberi perlindungan, baik dari luar maupun dari dalam. Tuhan semesta alam adalah kota benteng. Jadi kekuatan yang menciptakan rasa aman dan nyaman bagi penghuni kota Yerusalem adalah Tuhan semesta alam. Bahkan disinggung di sini, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ini juga sebuah pernyataan konsistensi dari umat itu untuk tetap mewarisi iman bapak-bapak leluhur atau nenek moyang bangsa itu. Sekarang kita lihat ayat 9 sampai 12. Dengan judul pokok pikiran, tenanglah dan akuilah Dia, yaitu Allah. Nah, bagian ini juga menggambarkan satu ajakan supaya umat semakin mengenal kehendak Tuhan. Bahwa Allah itu memiliki kedaulatan. Ia bisa bertindak membawa pemusnahan, tapi juga Dia bisa bertindak untuk menghadirkan kedamaian, menghentikan peperangan.
baik peperangan secara fisik, tapi juga peperangan dalam bentuk permusuhan di antara sesama manusia. Bahwa Allah itu berdaulat. Ini yang hendak diperlihatkan. Dia bisa melakukan pemusnahan di muka bumi ini, tapi juga dia bisa menghentikan peperangan untuk menghadirkan damai. Dia bisa mengubah keadaan-keadaan. Sampai alat-alat perlengkapan peperangan pun itu menjadi gambaran bagaimana Allah bertindak mengubah keadaan yang penuh ancaman itu menjadi kedamaian bagi umat Tuhan. Karena itu terkait dengan pokok pikiran sebelumnya, kalau bangsa-bangsa di sana kacau balau, tapi mereka yang diam di kota Allah akan merasakan sesuatu yang berbeda. Akan beroleh damai yang penuh. Karena itu pemazmur menegaskan di sini supaya umat tetap tenang, diamlah, jangan gusar, jangan gelisah. Itu kata lain daripada diamlah atau tenanglah. Tapi sekaligus itu juga mengajak supaya percayalah. Ketahuilah. Kan bagian ini sebenarnya, pandanglah. Atau lihatlah, periksalah. Itu yang dimaksud dengan kata ajakan pandanglah, artinya periksalah, lihatlah. Ya. Betapa Tuhan itu sungguh akan selalu menyertai orang-orang yang berlindung kepadanya, yang selalu tenang dan percaya kepada kedaulatan kuasanya. Walaupun awalnya kelihatan seperti pemusnahan, seperti sebuah kehancuran, tapi di pihak lain pemazmur melihat Allah sanggup mengubah peperangan dan berbagai bentuk ancaman itu menjadi satu kondisi yang berisi damai sejahtera. Karena itu ajakan berikut supaya umat tetap meninggikan Tuhan, memuliakan Dia, menjadikan Tuhan sebagai yang utama, yang tertinggi, yang dipuji dan disembah. Hal ini mau menegaskan jangan sekali-kali menduakan Tuhan. Dialah Allah yang harus ditinggikan oleh bangsa-bangsa. Kalau itu yang terjadi, Tuhan yang selalu diutamakan dalam persekutuan umat, bahwa kehadiran Tuhan itu nyata dalam bentuk kehidupan masyarakat yang sejahtera,
Kehidupan masyarakat yang sejahtera itu secara konkret berhubungan dengan adanya keadilan, adanya kebenaran yang selalu diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi jika tidak terjadi keadilan dan ketidakbenaran, firman Tuhan tidak ditegakkan, maka kekacauanlah yang terjadi. Maka Allah tidak mungkin diam di kota itu. Karena itu kembali lagi ditegaskan sampai 2 kali. Tuhan Allah semesta alam. Artinya Tuhanlah pencipta langit dan bumi, penguasa tertinggi di alam semesta ini. Dialah yang menjadi kota benteng, kota perlindungan, kota yang memberi rasa aman. Artinya walaupun tanpa ada tembok-tembok raksasa yang mengelilingi hidup kita, kita merasa aman karena ada itu. Tetapi walaupun tidak ada yang seperti itu, kalau Allah selalu diutamakan dalam hidup kita, maka dialah kota benteng yang sesungguhnya. Dialah Allah Yakub yang disembah turun-temurun oleh umat itu. Maka biarlah ini juga berdampak dalam kehidupan kita sebagai gereja di tengah keluarga. Biarlah dia Tuhan yang menjadi Allah di tengah keluarga turun-temurun kita. Penegasan ini betapa penting menghadirkan Tuhan itu di tengah kehidupan bergereja, bermasyarakat, tapi juga berkeluarga, sehingga turun-temurun seperti pengakuan dialah Allah Yakub. Mari kita tarik beberapa makna dan implikasi dari firman ini. Pemazmur sekali lagi mau menggambarkan bahwa hidup ini hanya akan terasa indah. Indah karena kita merasakan ada kebebasan. Ada rasa aman. Karena disertai oleh Tuhan. Tanda yang nyata yang mau digambarkan pemazmur ini, jika kehidupan itu aman, nyaman, maka itu pertanda ada dalam penyertaan Tuhan. Demikian juga hati dan pikiran kita akan merasa aman dan nyaman, walaupun di sana sini digambarkan dalam Mazmur ini terjadi kegoncangan alam semesta, di sana bencana, di sana berbagai konflik peperangan. Tapi kita tidak dikuasai oleh kenyataan itu, namun kita percaya Allah itu hadir dalam hidup kita, sehingga kita tidak dipengaruhi oleh keadaan itu. Kita merasa aman dan nyaman. Karena itu hal ini mau mengajarkan kita tentang kecerdasan, bagaimana kita mengelola hati dan pikiran kita. Walaupun di sana sini kekacauan, kegoncangan, tapi kita tetap ada bersama Tuhan, menjadi satu keyakinan, sehingga kita bisa membuat hati kita damai dan tentram. Sehingga kita tidak terbawa oleh suasana, kita tidak turut tergoncang dengan keadaan. Tapi kenyataan sekarang orang lebih suka begitu. Di mana ada kegoncangan mau suka pilih, mau suka masuk campur malah kan. Ingin terlibat di kenyataan-kenyataan yang sebetulnya tidak
membawa manfaat yang baik bagi kehidupan kita. Orang peristilah lebih baik iko rame kita daripada iko mata. Kira-kira seperti itulah gambaran. Namun sekali lagi, indahnya kehidupan ini menurut pemazmur hanya akan terjadi, kita rasakan bila kita ada dalam penyertaan Tuhan. Dan yang lebih lengkap lagi, penyertaan Tuhan itu membuat kita mampu mengalahkan rasa takut, rasa cemas, dan hal-hal lain yang seperti itu. Implikasi berikut mengajak kita sebagai warga gereja selaku umat Tuhan untuk tetap percaya bahwa Allah menyertai kita dan Ia setia memberi pertolongan tepat pada waktunya. Di ayat 6, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Artinya menjelang orang harapan so habis, Allah tiba-tiba menyatakan kehendaknya. Karena Tuhan tahu waktu yang tepat. Karena itu kegelisahan, kecemasan jangan sampai membuat kita kehilangan keyakinan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan lebih tahu persis waktu yang tepat Dia menghadirkan dan menyatakan pertolongannya bagi orang percaya. Karena itu jangan meragukan kemahakuasaan Tuhan. Seperti ditegaskan dalam ayat 2 itu, penolong dalam kesesakan. Bagi pengalaman iman pemazmur sangat terbukti. Bahkan justru dia mau katakan di sini penolong dalam kesesakan. Ketika kita memang benar-benar sudah merasakan kesesakan, tidak berdaya, sering terjadilah waktu Tuhan dinyatakan bagi kita. Karena itu apapun yang mengguncang di sekitar kehidupan kita, Mazmur ini mau mengajak supaya kita tetap percaya, mengandalkan Tuhan, mencari perlindungan hanya kepada Dia. Saya kira inilah beberapa catatan terakhir yang bisa saya sampaikan untuk eksegese daripada bacaan Mazmur 46. Dikembalikan kepada pengatur acara. Demikian materi yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta Andrio Maxrio Awi STH. Saat ini kita akan masuk dalam sesi diskusi. Diberikan kesempatan kepada jemaat yang hadir untuk bertanya atau memberikan masukan. Terima kasih atas kesempatannya. Adapun yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana iman atau terbentuknya iman kita seperti pemazmur yang begitu yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan atau Allah sebagai sumber kekuatan, sebagai benteng, kota benteng pertahanan yang melindungi. Jadi bagaimana
cara membentuk iman kita seperti pemazmur yang boleh mengungkapkan apa yang tadi Bapak Pendeta telah sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan ini yang meminta semacam petunjuk bagaimana cara ya, kita bisa membentuk iman seperti pemazmur dalam pasal 46 ini. Sekali lagi, iman itu tumbuh dari proses-proses yang kita hadapi dalam kenyataan hidup sehari-hari. Nah, karena itu pemazmur memperlihatkan sosok figur yang memiliki kecerdasan spiritual. Dia mampu melihat, merenungkan setiap kejadian, setiap perkara yang dia hadapi, yang ia saksikan itu sebagai bagian dari kehendak Tuhan yang tidak terbatasi oleh apapun juga. Sehingga kenyataan-kenyataan adanya berbagai dinamika perubahan zaman ataupun perubahan alam itu tidak membuat imannya bergeser, tidak membuat dia seperti bunglon menyesuaikan dengan keadaan, tetapi tetap berpegang teguh bahwa Allah itu tidak pernah merancangkan kehancuran dan kerusakan, tapi yang terutama yang mau dihadirkan Tuhan bagi umat, bagi setiap manusia adalah keadaan damai, kehidupan yang sejahtera. Nah, karena itu ketika dia melihat kota Yerusalem yang megah dikelilingi oleh tembok atau benteng, karena tembok itu berfungsi juga sebagai benteng pertahanan dari serangan musuh. Jadi mengapa tidak? Inilah gambaran tentang kehadiran Allah sebagai kota benteng yang memberi kita rasa aman. Ini tidak lain adalah kepekaan spiritual, kan? Namun hal ini harus juga kita artikan bahwa menjadikan dia sebagai kota benteng atau tempat perlindungan, maka kita harus selalu membuka diri melakukan segala petunjuk firman-Nya. Dan bagaimana kita bisa melakukan firman-Nya? Ya, kita harus terus belajar dan membaca firman Tuhan, mengisi kehidupan kita dengan pengajaran-pengajaran firman, sehingga kita bisa memberi gambaran secara spesifik, secara otentik dari diri kita sendiri. Allah yang kita kenal itu seperti apa? Inilah bagian dari proses bagaimana cara kita membentuk iman seperti pemazmur ini. Dengan setia rajin membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan,
kita akan lebih mengenal Allah, sehingga hal sekecil pun dalam pengalaman hidup kita sehari-hari bisa menjadi penyataan kehadiran Allah, sehingga kita mengakui Dia Allah yang hadir dan menyertai kita. Saya kira inilah kembali lagi kepada gambaran awal yang mau disampaikan oleh pemazmur. Tapi bolehkah kita lebih jauh lagi mengembangkan penegasan pemazmur bahwa hanya Dialah yang maha tinggi, hanya Dialah yang patut disembah, dipuji, dimuliakan. Dan bahwa kalau hal itu yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kekacauan-kekacauan itu juga pasti tidak akan terjadi. Kesalahpahaman di antara manusia, perbedaan-perbedaan yang ada pasti sangat mudah untuk dijembatani. Konflik-konflik yang terjadi akan lebih gampang diselesaikan kalau dia menjadi sebagai yang maha tinggi. Sehingga seperti bacaan dalam Efesus, Paulus menegaskan sebab segala sesuatu telah diletakkan Allah di bawah kaki Kristus, dan Ia telah diberikan kepada gereja, kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kalau Kristus sebagai kepala, maka ini mau menggambarkan bahwa kita hanyalah tubuh. Dan karena itu kita tidak lebih dari apapun. Karena itu gereja adalah milik Kristus sebagai kepala, pemimpin tertinggi. Apalah artinya jabatan-jabatan kepemimpinan dalam gereja? Sebenarnya Paulus sedang menegaskan itu sejajar dengan Efesus pasal 4. Supaya gereja itu mengalami pertumbuhan ke arah Kristus yang adalah kepala. Tapi sekarang terjadi semua ingin jadi kepala. Padahal kita ini hanyalah alat kelengkapan dari sang pemilik pelayanan ini, dari sang kepala gereja. Ini eklesiologi kita. Karena itu saya harus sampaikan juga supaya jangan kekeliruan ini berlarut-larut, yaitu cara kita menyebutkan sistem atau struktur pelayanan gereja kita. Jadi sekali lagi, di dalam struktur gereja kita tidak ada ketua jemaat. Cuma kita begitu gampang, mudah sehari-hari, bahkan disebut ketua jemaat akan memimpin ibadah. Mohon ini nanti kita koreksi. Karena tidak ada dalam struktur gereja kita menyebutkan dalam eklesiologi Gemim ketua jemaat. Yang ada adalah ketua badan pekerja majelis jemaat. Dan ketika seorang ketua badan pekerja majelis jemaat memimpin ibadah lalu disebutkan demikian, ini juga kerancuan yang luar biasa.
Seorang ketua itu hanya ada dalam struktur pelayanan, terutama dalam sidang majelis jemaat. Janganlah kita ini kok sudah jadi kebiasaan turampe mulu, turampe lidah. Ibadah akan dipimpin oleh ketua badan pekerja majelis jemaat. Kita sendiri yang menciptakan kekakuan. Kita sendiri yang menempatkan struktur yang kaku itu dalam kerja pelayanan. Seolah-olah diistimewakan. Padahal dalam kerja pelayanan tidak ada yang diistimewakan. Semua punya kedudukan yang sama dalam fungsi. Ketua badan pekerja itu juga hanya terjadi dalam rapat atau sidang majelis jemaat. Sehingga dalam tata kerja GEMIM dijelaskan pemimpin tertinggi dalam struktur jemaat adalah majelis jemaat. Demikian juga di wilayah, majelis wilayah. Demikian juga di sinode, majelis sinode. Nah, kita sendiri yang menempatkan itu sehingga terjadilah kekacauan-kekacauan sampai saat ini. Kita menganggap badan pekerja sinode sebagai pimpinan tertinggi gereja ini. Apalagi kita sebut ketua sinode. Tidak ada dalam gereja ini menerangkan ketua sinode. Tapi dia ketua badan pekerja sinode. Dia adalah ketua dari 13 badan pekerja atau 13 anggota BPMS. Sehingga kita telah mengkultuskan, menempatkan dia seperti manusia setengah dewa. Menjadi ketua jemaat raksasa. Dan karena itu tidak heran kalau orang terperangkap menganggap dirinya sebagai pemilik dari semua struktur yang ada di GEMIM ini. Namun ini berusahalah kita luruskan. Janganlah kita terlalu dibanggakan duduk sebagai badan pekerja. Minta maaf ini. Keistimewaan badan pekerja itu hanya ada di dalam sidang atau dalam rapat atau dalam kerja administratif. Karena itu saya selalu menyebutkan badan pekerja majelis jemaat, wilayah ataupun sinode itu adalah pelaksana administratif. Bukan pimpinan tertinggi. Seolah-olah mesti dorang turang dengar semua. Mereka adalah pelaksana terhadap setiap keputusan-keputusan yang dari jemaat, wilayah, dan sinodal. Gitu. Nah, jangan lagi terjadi kesalahpahaman di antara kita. Kalau boleh mari kita mulai. Ibadah akan dilayani oleh pendeta lalalala. Itu saja sudah lebih dari cukup. Kita seolah-olah merasa kurang menghormati. Padahal kita sudah terlalu meninggikan ketika kita merasa seperti itu. Sampai menyebutkan jabatan dalam struktur. Nah, kita mulai kikislah perlahan kebiasaan itu sehingga kita merasa bahwa pelayanan ini sesungguhnya bukanlah milik kita. Jangan sampai kita membentuk persepsi sendiri dan membangun struktur dalam persepsi kita. Sehingga tidak jarang terjadi orang baku rampas di situ toh, karena dianggap itu istimewa. Padahal semakin tinggi jabatan dalam gereja, justru dia semakin menghamba, semakin rendah. Itu yang diistilahkan sebagai piramid terbalik. Bukan piramid yang mengkerucut paling tinggi teratas. Dalam gereja berlaku piramida terbalik. Yang paling tinggi itu di bawah melayani.
Saya kira ini juga bagian dari cara kita yang harus membangun iman, sehingga yang ditinggikan dalam kerja pelayanan kita sebagai gereja adalah Kristus, kepala gereja. Kalaupun kita berbangga ya silakan, karena kita juga turut berperan, tapi jangan sampai itu mengaburkan atau menghilangkan bahwa Tuhanlah sesungguhnya yang patut dimuliakan dari semua kerja pelayanan kita. Semua yang kita lakukan yang terbaik itu adalah wujud ketaatan kita kepada panggilannya. Karena di dalam panggilan Kristus itu menurut Paulus terkandung dua aspek. Kita dapat melihat kekayaan kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus, tapi juga kita akan mengalami kuasa yang kita akan melihat hebatnya kuasa Allah. Nah, itu dua catatan penting. Kehebatan kuasa Allah itu seperti dia membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Itulah kuasa yang paling dahsyat di kolong langit ini. Tidak ada kuasa yang sanggup membangkitkan orang dari kematian. Dua kenyataan itulah yang terkandung dalam pengharapan kita. Di tengah-tengah gerak pelayanan ini, bahwa Allah menyediakan kekayaan dalam kerja pelayanan ini. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan, yang disediakan Tuhan bagi kita. Tidak akan habis-habisnya. Tapi yang kedua, kita juga dipastikan akan mengalami kemuliaan, yaitu kuasa kebangkitan, seperti yang dilakukan kepada Kristus. Dan itulah sebabnya Paulus mengakhiri dengan penegasan, karena segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan ia telah diberikan kepada gereja, kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi kalau dia itu kepala, tenang Jo, dan percayalah, kegoncangan-kegoncangan ini ada dalam kontrol kuasa Tuhan. Jangan karena peristiwa belakangan yang semakin memanas ini menimbulkan rasa apatis atau merasa tidak percaya lagi dengan gereja ini. Tapi inilah gelombang kegoncangan seperti gunung-gunung yang digambarkan dalam bacaan kita. Tapi jangan membuat kita takut. Tetap percaya, tetap setia, tetap beribadah. Seperti ada satu statement, sekali gemim tetap gemim. Apapun yang terjadi, jangan hanya karena dorang pe persoalan, dorang pe kepentingan, kontorang sendiri yang terguncang. Biarlah itu ada dalam proses Tuhan. Dia akan bekerja kalau kita percaya. Tuhan yang akan memusnahkan, tapi juga Dia yang akan memberhentikan peperangan, bahkan mengubah alat-alat peperangan itu menjadi tidak berguna. Semua lebih panjang, minta maaf dan terima kasih. Demikian sesi diskusi di saat ini telah selesai. Kami berterima kasih kepada pemateri kita di saat ini, Bapak Pendeta Andrio Awi STH, dan penanya kita di malam hari ini Bapak Ferry Mandang, Sarjana Administrasi Bisnis. Tuhan Yesus memberkati.
Mari berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa di sorga, karena kasih anugerah dan penyertaan Tuhan selalu kami rasakan. Itu nyata ya Tuhan, di mana program Kusapa saat ini sudah berakhir dengan segala baik. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menuntun, Engkau yang sudah menyertai. Terima kasih Bapa, dalam acara program kunjungan sharing dan pengembalaan saat ini, kami lagi sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, tuntunlah kami semua dengan hikmat-Mu. Biarlah materi yang sudah kami terima boleh dan dapat kami mengerti dan kami terapkan kepada jemaat dan dimanapun kami dipercayakan untuk melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini berdoa kami buat Bapak Pendeta Andrio Awi STH yang sudah membekali kami. Biarlah Tuhan berkati dia dalam tugas pekerjaan pelayanan, dimanapun Bapak pergi dan berada, dimanapun Bapak melayani, biarlah terus diberkati Tuhan. Dan berkatilah seisi keluarga Awi Tombokan. Bapa di surga, dalam program Kusapa saat ini, kami lagi sudah memberikan persembahan. Kecil besar itu ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati sehingga persembahan itu boleh menunjang pekerjaan pelayanan yang ada, dan biarlah di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di surga, berdoa kami buat kami semua sudah hadir, sudah mengambil bagian dalam program Kusapa saat ini. Semua, Tuhan, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang memampukan kami semua, dan Yesus, Engkau Bapa yang selalu menyertai kehidupan kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah tuntunlah kami, sertai kami, baik kami yang berjalan kaki maupun kami yang berkendaraan, sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan segala selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini doa permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mengakhiri program Kusapa di saat ini, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Bapak Ferry Mandang, Sarjana Administrasi Bisnis. Waktu dan Demikianlah program kunjungan sharing dan pengembalaan pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Sekali lagi atas nama pelayan khusus serta jemaat kolom yang bertugas, yakni kolom 23, mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita saat ini, Bapak Pendeta Andrio Max Rio Awi, Sarjana Teologi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam kerja tugas pelayanan di dalam keluarga Awi Tombokan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jemaat yang boleh hadir saat ini dalam kegiatan Kusapa, baik pelayan khusus serta jemaat yang hadir dari kolom 1 hingga kolom 25. Kiranya Tuhan Yesus memberkati serta tim multimedia yang telah menyiapkan segala sesuatunya dalam kegiatan Kusapa ini.
Sekali lagi diucapkan terima kasih. Kiranya apa yang telah kita ikuti bersama di dalam program Kusapa ini akan menambah iman keyakinan kita, menambah kekuatan secara rohani bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, sumber kekuatan bagi kita sekalian. Sekali lagi diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.